Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Semoga setiap harinya kita selalu dalam lindungan Tuhan. Amin. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 yang beranggotakan Leli Novianti dan Nana Listiana. Di sini kami akan menjelaskan tentang KTSP kurikulum, yaitu tugas mata kuliah kajian kurikulum yang diampu oleh Bapak Dosen Muhammad Misbahul Munir, Magister Pendidikan. Selanjutnya yaitu ada pengertian kurikulum KTSP. Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang standar pendidikan, kurikulum adalah seperangkat rencana dan peraturan mengenai tujuan dan isi bahan serta pelajaran cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Dari beberapa pendapat para ahli di makalah kami dapat menyimpulkan bahwa kurikulum merupakan serangkaian program yang berisi rencana-rencana pelajaran yang telah disusun sedemikian rupa yang dapat dipakai secara langsung oleh guru dalam mengajar. Selanjutnya, kurikulum tingkat satuan pendidikan atau KTSP. Dalam KTSP ada beberapa hal yang perlu dipahami dalam kaitannya dengan kurikulum KTSP, yaitu KTSP dikembangkan sesuai dengan kondisi satuan pendidikan, potensi dan karakteristik daerah, serta sosial budaya masyarakat setempat dalam pendidik dan peserta didik. Poin kedua, sekolah dan komite adalah pengembangan kurikulum tingkat satuan pendidikan dan silabusnya berdasarkan kerangka dasar kurikulum dan standar kompetensi kelulusan. Poin ketiga yaitu ada kurikulum tingkat satuan pendidikan untuk setiap program studi di perguruan tinggi, dikembangkan dan ditetapkan oleh masing-masing perguruan tinggi dengan mengacu pada standar nasional pendidikan. Yang keempat, KTSP merupakan strategi pengembangan kurikulum untuk mewujudkan sekolah yang efektif, produktif, dan berprestasi. Yang selanjutnya ada alasan munculnya kurikulum KTSP. Kurikulum berbasis yang sering kita sebut sebagai KTSP. Selanjutnya, tujuan dan karakteristik KTSP. Yang pertama ada tujuan. Meningkatkan mutu melalui pendidikan, kemandirian, dan inisiatif sekolah. Meningkatkan kepedulian warga sekolah. Meningkatkan kompetensi yang sehat antar satuan pendidikan tentang kualitas pendidikan yang akan dicapai. Selanjutnya ada karakteristik KTSP. Menurut para ahli yang bernama Muyasa tahun 2006-24, pemberian otonomi luas kepada kepala sekolah dan satuan pendidikan, partisipasi masyarakat dan orang tua yang tinggi, kepemimpinan yang demokratis dan profesional, serta tim kerja yang kompak dan transparan. Komponen KTSP yang pertama, tujuan, visi, misi, dan pendidikan tingkat satuan pendidikan. Yang kedua, tujuan pendidikan tingkat satuan dasar dan menengah dirumuskan kepada tujuan umum. Yang ketiga, struktur dan muatan kurikulum. Yang keempat ada kalender pendidikan. Yang kelima ada silabus dan mata pelajaran RPP. Yang terakhir ada penilaian KTSP. Prinsip KTSP berpusat pada potensi perkembangan, kebutuhan, dan kepentingan peserta didik dan lingkungannya, beragam dan terpadu, tanggap terhadap perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni, relevan dengan kebutuhan kehidupan, menyeluruh dan berkesinambungan, belajar sepanjang hayat dan seimbang antara kepentingan nasional dan kepentingan daerah. Cara pelaksanaan KTSP. Perencanaan proses pembelajaran.
Permendiknas Nomor 41 Tahun 2007 meliputi silabus dan rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP yang memuat identitas mata pelajaran, standar kompetensi atau SK, standar dasar atau KD, indikator pencapaian kompetensi, tujuan pembelajaran, materi ajar, alokasi waktu, metode pembelajaran, kegiatan pembelajaran, penilaian hasil belajar, dan sumber belajar. Yang kedua, pelaksanaan proses pembelajaran, yaitu ada kegiatan pendahuluan yang bertujuan untuk menyiapkan peserta didik dalam proses belajar untuk mengetahui dari mana seharusnya proses pembelajaran dimulai. Kegiatan inti, di dalam kegiatan inti ada kegiatan eksplorasi, kegiatan elaborasi, dan kegiatan konfirmasi. Kemudian kegiatan penutup, tujuannya untuk mengetahui tingkat penguasaan, untuk mengetahui kompetensi yang sudah dikuasai oleh peserta didik. Kegiatan remedi pada peserta didik yang belum mencapai standar penilaian, dan kegiatan pengayaan kepada peserta didik yang sudah nilainya melampaui standar penilaian. Selanjutnya, penilaian hasil pembelajaran. Hasil pembelajaran dikatakan tuntas apabila kompetensi minimal dicapai 75%. Untuk setiap kegiatan pembelajaran harus diakhiri dengan penilaian dari kompetensi. Selanjutnya ada pengawasan proses pembelajaran. Pemantauan proses pembelajaran yang akan dilakukan pada tahap perencanaan, pelaksanaan, dan penilaian hasil pembelajaran. Supervisi proses pembelajaran dilakukan pada tahap perencanaan, pelaksanaan, dan penilaian hasil pembelajaran. Selanjutnya yaitu evaluasi. Kelebihan dan kelemahan KTSP. Kelebihan, KTSP menganut prinsip fleksibilitas. Setiap sekolah diberikan kebebasan menambah 4 jam pelajaran tambahan per minggu yang bisa diisi apa saja, baik yang wajib ataupun yang muatan lokal. KTSP membutuhkan pemahaman dan keinginan sekolah untuk mengubah kebiasaan lama, yakni kebergantungan pada birokrat. Guru kreatif dan siswa aktif. Guru harus bisa memaksa siswa untuk memberi feedback dalam setiap pembelajaran. Kelemahan KTSP. Pada pembelajaran KTSP, peserta didik menjadi pasif dan guru sering ceramah. Kurangnya SDM yang diharapkan mampu menjabarkan KTSP pada kebanyakan satuan pendidikan yang ada. Masih banyak ketersediaan sarana dan prasarana pendukung sebagai pelengkap dari pelaksanaan KTSP, atau dalam pelaksanaan KTSP sarapasnya itu belum mendukung. Masih banyak guru yang belum memahami KTSP secara komprehensif, baik konsepnya, penyusunan, maupun praktek di lapangan. Sekian, terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.